Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Selasa 11 November 2025, peringatan Santo Martinus Uskup. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, orang baik dan buruk mengalami nasib yang sama di dunia ini. Kadang-kadang orang jahat nampaknya lebih beruntung ketimbang orang baik. Namun orang bijaksana merenung, melihat lebih dalam dan lebih jauh, lebih benar penilaiannya. Ia punya jiwa jernih tanpa pamrih. Mulai dari Firdaus, manusia sudah dijegal dan dijatuhkan oleh kedengkian setan, masuklah maut di dunia. Tetapi orang saleh memilih jalan keutamaan dan kehidupan. Namun yang menjadi milik setan mencari maut itu dengan dosanya. Memang orang benar ditimpa siksaan, menderita kemiskinan, ditindas, sengsara tak berdaya. Namun, kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Mati itu, menurut pandangan dunia malapetaka, kehancuran, tetapi jiwa orang bijaksana berada dalam ketentraman. Ia ada di tanganmu. Bapa, di pedesaan pada umumnya, hamba seorang tuan tanah bekerja sepanjang hari, membajak, menggembalakan ternak. Sepulangnya ke rumah, pekerjaan belum selesai. Ia masih harus menyiapkan makanan dan minuman bagi tuannya, menyediakan air untuk pembasuhan dan mandi, melayani sampai selesai, dan baru tiba saatnya ia boleh sendiri makan dan beristirahat. Tetapi menurut gambaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang hamba yang berjaga-jaga menunggu tuannya, ia menunjuk pada kesediaannya untuk melayani. Kalau ia berkata, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan Yesus sendiri berlutut di hadapan Petrus untuk membasuh kakinya dan kaki para rasul lainnya. Ini faham baru. Tuhan Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani sampai merelakan hidupnya. Bapa, seperti Tuhan tidak perlu mengucap terima kasih kepada hamba yang melakukan kewajibannya dengan melayani, begitu juga Tuhan Yesus, ia boleh minta kepada para murid supaya melakukan kewajibannya dengan melayani, menepati hukum Tuhan, saling melayani dengan saling membasuh kaki, saling mengampuni dan saling mencintai demi Tuhan melulu. Dan meskipun tata masyarakat mengandaikan ucapan terima kasih dan imbalan timbal balik antara manusia, namun di hadapan Tuhan memang betul dan dalam sekali arti ucapan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Hamba Tuhan yang setia, yang berani menghayati arti kata-kata ini dalam kesadaran hubungan penghambaannya kepada Tuhan, ia sudah mencapai kerendahan hati yang besar dalam pengabdiannya. Bapa Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu yang kami peringati hari ini, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaruilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa
kini dan selama-lamanya. Santo Martinus, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.